Bab 15. Bu Maria meninggalkan kota Rejang Street. Keesokan harinya, setelah Adam menghabisi seluruh anggota mafia itu, semua media mengeluarkan berita tentang pria yang misterius yang menumpas kejahatan. Bahkan media menulis artikel tentang pria misterius itu dengan kesan yang heroik, sehingga tidak perlu waktu lama berita itu pun menjadi viral dan banyak kalangan yang mengidolakan sesosok misterius itu. Beralih ke kontrakan Adam. Adam di pagi ini, ia akan pergi ke kampus. Sedangkan Jonas dan Jones tetap tinggal di rumah kontrakannya. Oh ya, kakak akan pergi ke kampus dulu. Ini uang untuk kalian, jika kalian lapar kalian bisa membeli makanan di depan. Dan ini handphone untuk kalian, jika ada sesuatu hubungi kakak, ucap Adam. Baik kak, ucap Jonas dan Jones. Namun di saat Adam akan pergi, tiba-tiba Boy datang. Melihat pintu kontrakan Adam terbuka, ia pun langsung masuk. Hei bro, kamu sudah mendengar berita tadi pagi belum? Ucap Boy secara tiba-tiba. Adam terkejut lalu menoleh arah sumber suara. Sejak kapan kamu di sana? Ucap Adam. Hahaha, baru saja bro. Aku melihat pintu kontrakanmu terbuka makanya aku tidak mengetok pintu sebelumnya, ucap Boy. Oh begitu. Emang berita apa yang kamu maksud? Tanya Adam. Tadi pagi aku sempat menonton TV. Kejadiannya itu tadi malam ada seorang pria misterius yang sangat kuat. Ia hanya seorang diri membantai puluhan mafia. Yang kabarnya para mafia itu sindikat perdagangan anak di bawah umur, ucap Boy. Wah, berita bagus itu. Kurasa para mafia itu cukup pantas menerima semua itu, ucap Adam seolah-olah ia baru tahu tentang kabar itu. Betul banget. Tapi aku benar-benar penasaran siapakah pria yang kuat itu, Bretter, ucap Boy penasaran. Sudahlah, lagian itu bukan urusan kita, ucap Adam. Iya juga sih. Hei, siapa mereka, Bretter? Tanya Boy yang baru melihat Jonas dan Jones. Oh, mereka adik-adikku, ucap Adam. Mendengar jawaban Adam, Boy hanya melongo dengan kebingungan. Ayo kita berangkat, nanti kita terlambat. Akan ku ceritakan di jalan semuanya nanti, lanjut Adam. Saat di perjalanan Adam pun menceritakan semua kepada Boy tentang kedua anak itu. Boy pun mengangguk-ngangguk mendengar semua cerita Adam. Kasihan mereka ya bro, ucap Boy. Adam pun mengangguk. Jadi mulai sekarang mereka akan ikut bersamaku. Aku akan merawat mereka dan akan memberi pendidikan yang layak kepada mereka, imbuh Adam. Akhirnya mereka pun tiba di kampus. Mereka pun keluar dari mobil dan hendak ke lokal masing-masing. Namun secara tiba-tiba Bu Maria menghampiri mereka. Oh ya Boy, kamu boleh pergi. Tapi tidak dengan temanmu ini, ucap Bu Maria. Lalu Boy berbisik di telinga Adam. Aku pergi dulu bro, kamu hati-hati. Ucap Boy dengan sedikit tersenyum. Hei bajingan, kamu kemana aja, kenapa tidak pernah mengangkat telepon dan membalas pesanku, tanya Bu Maria. Selama beberapa hari ini aku sangat sibuk. Dan banyak hal yang aku urus Bu. Jadi maaf karena tidak pernah sempat membalas pesanmu Bu, jawab Adam. Ibu tidak pernah mempermasalahkan itu. Ibu hanya ingin tahu kabarmu. Kenapa kamu begitu kejam sehingga tak pernah memberi kabar sedikit pun, ucap Bu Maria. Soal itu aku minta maaf Bu, ucap Adam. Lalu Adam pergi meninggalkan Bu Maria. Lalu Bu Maria mengejar Adam. Tunggu dulu, ucap Bu Maria. Ada apa lagi Bu? Aku mau masuk ke lokal dulu, jika aku masih menundanya aku tidak akan diperbolehkan masuk jadinya. Ucap Adam. Oke. Sekarang kamu masuk ke lokalmu, tapi urusan kita belum selesai. Jam pulang nanti ibu menunggumu, ucap Bu Maria. Adam pun mengangguk dan pergi ke lokalnya. Setelah ia masuk ke lokalnya, ternyata dosennya belum tiba sehingga Adam bisa bernafas dengan lega. Saat ia masuk tidak ada yang memperhatikannya. Karena semua siswa sedang sibuk membicarakan tentang seorang pria misterius yang hebat itu. Sungguh luar biasa dan terpujinya pria itu, yang sudah menumpas kejahatan, ucap salah satu wanita di sana. Kira-kira berapa umur pria misterius itu ya? Apakah masih seumuran dengan kita, ucap yang lainnya. Seandainya dia lebih tua hingga 10 tahun jaraknya dariku. Seandainya jika dia mau jadi pacarku. Aku akan tetap menerimanya. Ucap wanita yang lainnya. Di saat mereka sedang asik membicarakan pria misterius itu. Tiba-tiba Pak Romli pun masuk ke dalam ruangan. Pak Romli ini adalah seorang dosen matematika. Jadi hari ini Pak Romli akan memberi pelajaran di lokal Adam. Selamat pagi semuanya, ucap Pak Romli. Selamat pagi kembali Pak Romli, ucap para siswa. Tidak ada kendala yang berarti saat pelajaran dengan Pak Romli.
Semua siswa sangat antusias mengikuti pelajaran Pak Romli karena cara mengajar yang Pak Romli berikan sangat santai dan mudah dimengerti, sehingga membuat para siswa di sana sangat senang dengan cara mengajar Pak Romli ini. Tak terasa, hingga jam pulang pun tiba. Adam keluar dari lokalnya langsung dihampiri oleh Boy yang bersama Dira saat itu. "Bro, aku pulang duluan ya," ucap Boy. "Oh ya, besok malam Dira akan merayakan ulang tahunnya, kamu mesti datang ya bro," lanjut Boy. Dira pun langsung memberikan undangan ulang tahunnya kepada Adam. "Oke baik, aku akan datang," ucap Adam. Setelah kepergian Boy dan Dira, Bu Maria pun menghampiri Adam. Bu Maria langsung menarik lengannya masuk ke dalam mobil. Adam pun hanya mengikuti Bu Maria dengan pasrah. Setelah masuk ke dalam mobil mereka tidak banyak bicara. Bu Maria hanya menyetir mobilnya menuju ke suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanya Adam memecah keheningan itu. Bu Maria hanya diam, namun secara tiba-tiba Bu Maria lalu memarkirkan mobilnya. "Ayo ikut aku," ucap Bu Maria. Adam melihat sekelilingnya, ternyata Bu Maria membawanya ke pantai. Mereka pun duduk di sebuah kayu yang sudah lapuk di bawah pohon kelapa di sana. Lalu Bu Maria berkata, "Kamu coba lihat ke sana," sambil menunjukkan arah ke ujung laut yang jauh. "Aku tidak melihat apa-apa di sana. Hanya ada laut yang tak bertepi di ujung sana," ucap Adam. "Ya itu memang benar," ucap Bu Maria. "Jadi maksudnya apa ini?" tanya Adam dengan heran. "Ibu akan pergi ke ujung dunia dan meninggalkan kenangan bersamamu di sini," ucap Bu Maria. "Kenapa? Apa karena kesalahanku yang sepele sebelumnya?" ucap Adam. Bukan karena itu masalahnya. Rencanaku untuk pindah dari kota ini memang sudah ada sebelumnya, jauh dari sebelum kita memiliki hubungan yang rumit ini," ucap Bu Maria. "Sebelumnya aku menunda kepergianku itu karena aku masih ingin bersamamu. Tapi sepertinya kamu tidak menginginkanku untuk berada di sampingmu, jadi itulah sebabnya ibu tidak ingin menunda-nundanya lagi," ucap Bu Maria. Adam hanya terdiam di sana mendengar penjelasan dari Bu Maria. "Adam, ibu mau bertanya kepadamu," ucap Bu Maria. "Silakan ibu mau bertanya apa?" jawab Adam. "Apakah kamu mencintaiku?" "Jawab dengan jujur," ucap Bu Maria. "Jujur, selama ini saya tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap ibu. Namun setelah melihat ketulusan dari ibu hari ini, perasaan itu mulai tumbuh," ucap Adam. "Terima kasih," ucap Bu Maria. "Ibu tidak pernah melarangmu untuk mencari hati yang membuatmu benar-benar jatuh hati nantinya. Namun ibu ingin mendengar sesuatu agar ibu tidak menunggumu dengan sia-sia nantinya," lanjut Bu Maria. "Untuk apa ibu menunggu lelaki yang tak berguna sepertiku?" ucap Adam. "Kamu memang tidak memiliki sesuatu seperti pria-pria yang kaya yang sempat mengejar-ngejar ibu sebelumnya. Tapi ibu sangat menyukai kepribadianmu yang rendah hati dan sangat pekerja keras. Selain itu kamu adalah seorang pria yang pintar dan tentunya sangat ganteng," ucap Bu Maria sambil tersenyum menatap Adam. "Apakah ibu mau menungguku sampai aku sukses?" tanya Adam. "Bahkan jika kamu tidak sukses ibu akan tetap menerima namu," jawab Bu Maria. "Baik kalau begitu tunggulah saat itu tiba. Dan aku akan menjemputmu," ucap Adam. Bu Maria lalu tersenyum bahagia. "Setelah mendengar kata-katamu itu, jadi sekarang ibu bisa pergi dengan tenang meninggalkan negara ini," ucap Bu Maria. "Jadi ibu akan pergi kemana?" tanya Adam. "Aku akan pergi ke Osaka untuk melanjutkan studi mengejar S2 di sana. Selain itu keluargaku juga ada di sana dan sudah menetap di sana," ucap Bu Maria. Kemudian Adam memeluk Bu Maria lalu mencium keningnya dan berkata, "Tunggulah saat itu tiba, kita akan bersama untuk selamanya." Bu Maria tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan memeluk Adam dengan sangat erat seolah-olah ia tidak ingin melepaskannya dari pelukannya. Mereka pun menghabiskan waktu sesaat itu bersama hingga matahari terbenam. Bab 16. Mencari hadiah untuk ulang tahun Dira. Setelah perpisahan dengan Bu Maria, hati Adam sedikit bingung dengan perasaan yang dialaminya sekarang ini. Dia tidak tahu apakah ia memiliki perasaan terhadap Bu Maria atau tidak. Namun setelah melihat ketulusan dari Bu Maria, ia sedikit tersentuh. Keesokan harinya Adam pergi membawa Jonas dan Jones ke salah satu sekolah negeri yang ada di kota Rejang Street. Adam berniat memasukkan kedua saudara kembar itu melanjutkan pendidikannya di sekolah itu tentunya. Jonas dan Jones sangat bahagia melihat ketulusan yang Adam berikan kepada mereka. Mereka juga bertekad di dalam hatinya untuk benar-benar giat belajar sehingga mereka bisa menjadi orang yang berguna di masa depan. Sehingga suatu saat nanti mereka bisa membalas semua kebaikan kakak angkatnya itu.
Setelah selesai mendaftarkan Jonas dan Jones ke salah satu sekolah negeri yang ada di kota Rejang Street, lalu Adam kembali membawa saudara kembar itu pergi ke sebuah komplek perumahan yang berada tidak jauh dari sekolah Jonas dan Jones. Kita akan kemana lagi, Kak? Tanya Jonas dan Jones. Kakak akan membeli sebuah rumah untuk kalian berdua. Mungkin kakak tidak bisa mengantarkan kalian terus ke sekolah. Jadi kakak akan membeli sebuah rumah untuk kalian di dekat sini, ucap Adam. Ayo ikut kakak, lanjutnya. Jonas dan Jones pun mengangguk. Setelah mendapatkan sebuah rumah dengan kondisi halamannya cukup luas, dengan 2 lantai dan memiliki 4 kamar, Adam merasa rumah itu cukup layak untuk Jonas dan Jones tempati tentunya. Mulai sekarang kalian harus mandiri, rumah ini kakak serahkan kepada kalian. Semua kebutuhan kalian biar kakak yang akan memikirkannya, ucap Adam. Jonas dan Jones selalu memeluk Adam dengan perasaan terharu dan merasa sangat bahagia tentunya. Di dalam pelukan Adam, mereka pun meneteskan air matanya. Hei, kenapa kalian menangis? Tanya Adam. Kami sangat berterima kasih sama kakak. Kakak begitu perhatian kepada kami, ucap mereka. Itu karena kakak sayang kepada kalian. Dan kalian harus giat belajar sehingga suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang hebat, ucap Adam. Kami berjanji, Kak. Kami akan belajar lebih giat dan tidak akan mengecewakan kakak, jawab mereka. Bagus. Ya sudah kalau begitu kakak tinggali kalian dulu. Kakak ada keperluan lain, ucap Adam. Oh ya satu lagi, jika ada sesuatu jangan lupa telepon kakak, lanjut ya. Baik kak, kakak hati-hati ya, jawab mereka. Adam pun mengangguk dan tersenyum. Adam pun pergi meninggalkan Jonas dan Jones di rumah baru mereka. Setelah jauh berjalan ia pun langsung teringat dengan ulang tahun Dira pacar sahabatnya Boy. Oh iya aku hampir lupa. Kalau nanti malam aku mesti ke ulang tahunnya Dira. Terus aku mesti berikan kado apa ya, pikir Adam. Lalu ia menelpon sahabatnya Boy. Bro kamu ada di mana? Tanya Adam. Aku lagi di rumah di bro. Kamu lagi di mana? Tanya Boy kembali. Ini aku lagi memikirkan kado apa yang mesti aku bawa nanti malam untuk pacarmu itu, ucap Adam. Oh ya kamu buruan kesini dong. Tolong carikan aku kado apa yang pacarmu sukai tentunya, ucap Adam. Setelah memberitahu lokasinya kepada sahabatnya itu, Boy pun langsung bergegas pergi untuk menemuinya. Tidak perlu menunggu lama Boy pun sudah tiba di lokasi. Setelah itu mereka pun pergi bersama ke sebuah mall. Oh ya bro. Pokoknya aku serahkan kepadamu hadiah apa bagusnya untuk pacarmu itu. Sebab kamu lebih paham dengan seleranya, ucap Adam. Sebenarnya aku juga lagi bingung nih bro. Aku belum memiliki hadiah satupun untuk pacarku sendiri. Aku juga sempat mendengar percakapannya tempo hari dengan sahabatnya. Ia benar-benar menyukai tas Hermes, ucap Boy. Aku pun mencoba mencari tahu informasi tentang tas Hermes itu. Aku ingin sekali membelinya untuk Dira. Tapi tas itu ternyata tas dengan pengeluaran terbaru dan hanya diproduksi sebanyak 50 unit dan harganya sangat mahal. Setelah aku melihat harganya, aku benar-benar menyerah untuk membelinya. Lanjut Boy. Kamu tenang, aku akan membelinya untukmu bro, jawab Adam. Kamu serius bro? Ucap Boy terkejut. Iya aku serius, ucap Adam. Tapi harganya sangat mahal, ucap Boy. Kamu tidak perlu memikirkan harganya. Yang perlu kamu lakukan yaitu bawa aku ke toko tas itu, jawab Adam. Akhirnya Boy membawa Adam pergi ke toko tas yang dimaksud itu. Setelah tiba di toko tas itu, mereka pun dikejutkan dengan sepasang kekasih yang sedang memegang tas Hermes itu. Karena tas ini hanya diproduksi hanya 50 unit saja dan kebetulan di toko itu hanya terpajang 1 unit saja. Mereka sangat berharap jika kedua sejoli itu tidak jadi membelinya tentunya. Dengan perasaan sedikit khawatir mereka pun memperhatikan kedua sejoli itu. Jeti bagaimana ini sayang? Apakah kamu akan membeli tas ini untukku kan? Ucap perempuan itu sambil memegang tas Hermes di tangannya. Sudahlah kamu jangan memikirkan egomu dulu sayang. Uangku sepertinya tidak cukup untuk membelinya saat ini. Ucap pria itu. Tapi katamu apapun yang aku minta akan kamu penuhi. Ini baru sebuah tas loh kenapa kamu masih hitung-hitungan kepadaku? Ucap wanita itu. Aku tidak hitung-hitungan sayang, tapi kamu harus bersabar dulu. Aku berjanji bulan depan, aku akan membelinya untukmu. Ucap pria itu. Bulan depan. Ucap wanita itu terkejut. Jika aku menunggu hingga bulan depan,
Kurasa tas ini akan jatuh ke tangan orang lain. Lanjut wanita itu. Melihat kedua sejoli itu masih berdebat, Adam dan Boy akhirnya menghampiri kedua sejoli itu. Permisi Nona dan Tuan, apakah kami boleh melihat tas itu dulu? Ucap Adam dengan nada yang sopan. Wanita itu pun menatap Adam dengan waktu yang cukup lama, seperti sedang mengingat sesuatu. Hei, kamu Adam kan? Tanya wanita itu tiba-tiba. Iya, jawab Adam dengan ekspresi terkejut. Adam mencoba mengingat siapa wanita yang ada di depannya itu. Akan tetapi Adam tetap tidak bisa mengingatnya. Nona siapa ya? Tanya Adam penasaran. Kamu sepertinya lupa kepadaku ya? Aku Angel, teman sekelasmu waktu di sekolah dasar. Jawab Angel. Setelah mendengar apa yang wanita itu ucapkan, Adam langsung teringat dengan wanita itu. Bahkan sekarang ia sangat ingat waktu di sekolah dasar Angel selalu membulinya. Iya, aku ingat sekarang. Kamu Angel kan? Ucap Adam. Bagus kalau kamu sudah mengingatnya. Ucap Angel. Kamu tadi sempat mengatakan kalau mau melihat tas ini kan? Tanya Angel. Iya benar. Jawab Adam. Aku menyarankan kepadamu. Sebaiknya kamu tidak usah melihatnya. Sebab harganya akan membuatmu gila. Hahaha, ucap Angel yang meremehkan. Oh ya, benarkah itu? Jawab Adam penasaran. Akan tetapi berapapun harganya aku akan tetap membelinya. Lanjut Adam. Hei, kamu sadar diri dong. Lihatlah pakaian yang kamu kenakan itu. Harga total yang kamu kenakan di tubuhmu itu hanya sekitar $10. Kamu tidak akan sanggup membeli tas harga $150.000. Paham? Ucap Angel karena kesal mendengar ucapan Adam sebelumnya. Hei, semuanya. Kalian lihatlah, pria ini ingin melihat tas Hermes. Teriak Angel. Mendengar teriakan Angel, semua orang yang ada di toko itu pun memperhatikan Adam. Sehingga saat itu Adam langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Hei anak muda, kamu kenapa bisa masuk ke sini? Apakah kamu hanya ingin sekedar berselfie dengan tas mahal itu? Ucap wanita yang sedikit tua di sana. Lihatlah pakaian yang ia kenakan. Aidah, amit-amit deh. Kenapa dia ada di sini ya? Ucap yang lainnya. Jangan-jangan pria gembel itu ingin mencopet di sini. Ucap yang lainnya. Karyawan toko melihat kejadian itu langsung menghampiri Adam. Maaf Tuan. Sebaiknya Tuan silakan pergi dari sini. Kami tidak ingin merusak citra toko kami dengan kehadiran Tuan ada di sini. Lihatlah, para pelanggan kami benar-benar merasa tidak nyaman. Ucap karyawan toko menjelaskan. Tapi saya benar-benar ingin membeli tas itu Nona. Ucap Adam sambil menunjukkan sebuah tas yang dipegang Angel. Apakah Tuan yakin? Ucap wanita itu terkejut. Saya tidak sedang bermain-main. Dan saya tidak ingin bertele-tele dalam hal ini. Saya ingin membeli tas itu. Ucap Adam dengan mata sedikit melotot. Setelah melihat keyakinan dan ekspresi dari Adam, wanita itu pun sedikit takut lalu memandang ke arah Angel. Maaf Nona. Apakah Nona Jetty membeli tas itu? Jika tidak maka kami akan menjualnya kepada Tuan ini. Ucap wanita itu. Hahaha, kalau begitu silakan. Ucap Angel. Adam. Jika kamu tidak membelinya kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Ucap Angel dengan kesal. Baik. Kamu tidak usah khawatir soal itu. Tidak hanya satu, bahkan aku akan membeli 2 tas ini. Ucap Adam yang mulai muak mendengar ucapan Angel. Nona tolong ambilkan 1 lagi tas seperti ini. Aku mau membeli 2 tas seperti ini. Ucap Adam kepada karyawan toko. Detik berikutnya Adam mengeluarkan kartu Black Gold miliknya, lalu memberikan kepada karyawan toko itu. Karyawan toko cukup terkejut melihat kartu yang ada di tangannya. Karena ia sedikit mengetahui jika kartu berwarna hitam itu pemiliknya pastilah orang yang sangat kaya raya. Apa? Orang ini ternyata memiliki Black Gold. Batin karyawan toko. Karyawan toko itu pun memandang Adam dengan pandangan yang berbeda sekarang. Sebelumnya ia sangat meremehkannya, namun sekarang telah berubah 180 derajat, sangat menghormatinya. Karyawan toko itu juga tidak mau bertele-tele lagi karena ia tahu betul orang yang memiliki kartu Black Gold adalah orang yang tidak biasa tentunya. Baik Tuan, kebetulan tas Hermes dengan pengeluaran terbaru ini hanya tersisa 2 unit saja yang ada di toko kami, dengan harga 1 unitnya $150.000. Karena Tuan telah membelinya 2, maka kami akan memberikan diskon kepada Tuan. Jetty untuk 2 unit tas Hermes ini.
Tuan cukup membayar $250.000 saja, ucap wanita itu. Oke, tidak masalah. Silakan selesaikan transaksinya untukku, ucap Adam. Wanita itu pun langsung menggesekkan kartu Black Gold itu ke mesin pembayaran. Silakan masukkan PIN Anda, Tuan, ucap wanita itu kembali. Kemudian Adam langsung menekan beberapa tombol PIN-nya. Detik berikutnya terdengar bunyi teng-teng di sana, menandakan transaksinya telah berhasil. Angel sedari tadi memperhatikan itu, membuat ia tidak bisa berkata-kata lagi. Angel benar-benar terkejut dengan pemandangan itu tentunya. Apa, Adam benar-benar membeli 2 buah tas Hermes? Ini tidak mungkin, sedangkan pacarku satu pun ia tidak sanggup membelinya. Batin Angel. Kenapa Adam begitu kaya sekarang? Ini tidak mungkin, kurasa pasti temannya itu yang memiliki itu semua. Pasti Adam hanya mendapatkan nama saja di sini. Aku yakin pasti temannya itulah orang kaya yang sebenarnya, batin Angel yang tidak menerima kenyataan. Tapi jika Adam yang memiliki itu semua, oh itu tidak mungkin, tidak mungkin. Batin Angel yang masih berdebat dengan dirinya sendiri. Orang-orang sempat meremehkan dan memandang rendah Adam sebelumnya. Juga sangat terkejut dengan pemandangan itu. Untung saja aku tidak menyinggungnya. Ternyata pria itu sangatlah kaya, ucap salah satu wanita di sana sambil tersenyum menatap Adam. Gila. Orang itu benar-benar gila. $250.000 hanya untuk sebuah tas ia keluarkan secara cuma-cuma, ucap yang lainnya. Tuan, ini tasnya. Maafkan atas pelayanan kami sebelumnya, Tuan, ucap karyawan toko sambil membungkuk. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih Nona, ucap Adam. Setelah berhasil membeli tas Hermes, kemudian Adam dan Boy pun pergi meninggalkan toko itu, tanpa memperdulikan Angel dan yang lainnya sedang menatap mereka. Hey bro, kenapa kamu membeli 2 tas Hermes ini? Tanya Boy. Oh, itu untuk kadoku juga bro, jawab Adam. Kalau begitu malam nanti akan menjadi malam yang sangat bahagia untuk Dira pacarku, ucap Boy. Tujuan kita memberi hadiah kepada Dira. Memang itu kan, ucap Adam. Lalu Boy memeluk sahabatnya itu. Bro, aku nggak tahu harus bilang apa kepadamu, tapi yang jelas, aku sangat berterima kasih kepadamu bro, ucap Boy. Sudahlah, gak usah ucap terima kasih begitu. Aku ini sahabatmu. Aku ingin melihat sahabatku bahagia saja. Jika kamu bahagia maka aku pun juga turut bahagia tentunya, ucap Adam. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih bro, ucap Boy terharu. Adam hanya mengangguk. Setelah membeli tas mereka pun pergi membeli pakaian. Adam juga berniat tampil sedikit berbeda kali ini. Ia juga tidak mau terus-menerus diremehkan hanya sekedar pakaian yang ia kenakan. Ia juga tidak lupa membelikan beberapa pakaian untuk adik angkatnya, Jonas dan Jones tentunya. Singkatnya Boy pun mengantarnya ke rumah Jonas dan Jones. Oh ya bro, kamu gak mampir dulu? Sekalian melihat kondisi rumah baru Jonas dan Jones, ucap Adam. Lain kali aja bro. Masalahnya hari sudah sore. Aku mesti bersiap-siap untuk nanti malam. Aku juga harus tiba lebih awal di acara itu. Kamu paham kan bro? Ucap Boy tersenyum. Oke, aku paham, ucap Adam. Ya sudah, kalau begitu aku masuk dulu dan hati-hati di jalan bro, ucap Adam. Kamu juga jangan sampai lupa nanti malam, ucap Boy sambil tersenyum. Aman, teriak Adam. Bab 17. Ulang tahun Dira. Pukul 06.00, Adam masih bersiap-siap untuk menghadiri acara pesta ulang tahun pacar sahabatnya. Adam lalu memakai pakaian yang baru ia belikan. Dengan setelan jas dan sangat pas dengan tubuhnya membuat penampilannya menjadi lebih berwibawa, keren dan macho. Tapi Adam masih terlalu canggung memakai pakaian seperti ini. Kenapa rasanya kurang enak memakainya ya, gumam Adam sambil menghadap cermin. Wah, kakak terlihat sangat ganteng dan sangat keren, ucap Jonas. Oh, jadi kakak selama ini tidak kelihatan ganteng ya, timpal Adam. Bukan itu maksudku, tapi kakak terlihat lebih berwibawa tepatnya, ucap Jonas. Hahaha, sudahlah memuji kakak. Kakak hanya bercanda tadi, ucap Adam. Tapi aku serius kak. Coba kakak tanya pada Jones gimana pendapatnya, ucap Jonas. Lalu Adam mengalihkan pandangannya kepada Jones. Iya kak, Jonas benar. Aku melihat kakak sangatlah keren, ucap Jones. Oke,
Kakak mau pergi dulu. Kalian kakak tinggal dulu ya. Ucap Adam. Lalu Adam berjalan menuju pintu keluar. Sebelum ia membuka pintu ia pun menoleh kembali. Oh ya, kalau ada apa-apa jangan lupa telepon kakak, ucap Adam yang khawatir lalu pergi. Adam pun keluar menuju jalan raya. Ia bermaksud naik taksi untuk pergi ke acara ulang tahun Dira. Namun saat ia ingin menghentikan sebuah taksi, teleponnya berdering. Ia pun langsung mengangkat panggilan itu. Yah, lu ada apa Nona Fiona? Kenapa Nona menelpon? Ucap Adam. Ternyata yang menelpon Fiona sang owner Villa Garden Komersil. Ya Tuan, begini apakah Tuan bisa datang ke villa Tuan sekarang? Karena ada seseorang yang sedang mencari Tuan dan jika ia tidak bisa bertemu dengan Tuan maka mobil Tuan akan ia hancurkan, ucapnya. Jelas Fiona. Mendengar apa yang diucapkan oleh Fiona, Adam pun merasa heran. Kenapa ia ingin bertemu denganku? Dan jika memang ada kekacauan, apakah satpam di sana tidak bisa menangani masalah kecil ini, ucap Adam. Iya, satpam di sini sudah berusaha mengusir orang itu. Tapi orang itu sangat kuat Tuan. Beberapa satpam tidak bisa menanganinya, ucap Fiona. Apa? Baiklah, saya akan ke sana sekarang, ucap Adam terkejut. Acara ulang tahun Dira mulai pukul 8. Berarti masih ada waktu sekitar 2 jam lagi, gumam Adam. Lalu Adam pun menuju Villa Garden Komersil dengan menaiki taksi. Di dalam perjalanan. Siapakah orang itu? Kenapa ia mencariku? Apa yang dia mau? Batin Adam yang terus bertanya-tanya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Akhirnya Adam tiba di Villa Garden Komersil. Ia pun langsung menuju villa miliknya dengan tergesa-gesa. Hei, cepat panggil pemilik mobil ini. Kalau ia tidak segera muncul di sini, maka mobil miliknya ini akan kuhancurkan, ucap pria itu. Kami sudah mengatakannya berulang kali jika pemilik villa dan mobil ini sedang tidak ada di sini. Kenapa Anda begitu keras kepala, ucap Fiona. Hahaha, Nona, cepat hubungi ia kembali. Pastikan ia ke sini, ucap pria itu. Aku sudah menghubunginya. Ia akan datang kemari, ucap Fiona. Saat Fiona dan pria itu berdebat, tiba-tiba Adam pun muncul di sana. Fiona, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Adam yang baru saja tiba. Lalu Fiona menjelaskan secara singkat tentang kejadian sebelumnya kepada Adam. Lalu Adam menatap pria yang dimaksud Fiona. Tuan, kenapa Tuan mencari saya? Tanya Adam heran. Hahaha, aku berhasil menemukanmu, ucap pria itu. Pria itu pun langsung menyerang Adam. Adam yang masih terkejut dengan tindakan pria yang ada di depannya ini langsung menghindar. Hahaha, ternyata benar memang Anda orang yang saya cari, ucap pria itu. Hei, kenapa Anda menyerang saya? Apa saya telah melakukan kesalahan kepada Anda? Tanya Adam penasaran. Hahaha, diam. Cepat ikut denganku dan serahkan kitab itu, kalau tidak Anda akan menyesal, ucap pria itu. Apa? Dari mana pria ini berasal? Kenapa ia tahu tentang kitab itu? Dan dari mana dia tahu kalau kitab itu ada padaku, batin Adam. Kitab apa? Saya benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Tuan, ucap Adam pura-pura. Hahaha, kamu tidak usah berbohong kepadaku. Baiklah, jika kamu tidak ingin mengatakannya akan kuambil secara paksa darimu, ucap pria itu ingin menyerang Adam kembali. Tunggu, ucap Adam. Sebelum saya mengatakannya kepadamu, saya ingin tahu dari mana Anda tahu bahwa kitab itu ada padaku, lanjutnya. Baiklah, saya akan menceritakan bagaimana saya tahu bahwa kitab itu ada padamu. Saat kamu dihadang beberapa preman waktu lalu, kamu menghajar dengan begitu mudah para preman itu, dan dengan gerakan yang kamu lakukan itu, aku menyimpulkan bahwa itu adalah seni bela diri yang pernah hilang, dan seni bela diri yang hilang itu ada pada kitab itu, jelas pria itu. Awalnya aku sempat ragu. Tapi ketika aku memperlihatkan kepada Master sebuah video, dan isi video itu adalah saat kamu menghajar para preman itu, dan Master tahu betul bahwa gerakan yang kamu lakukan itu tidak salah dan tidak lain. Itu adalah seni bela diri kuno yang kami cari selama ini, lanjut pria itu. Mendengar apa yang diucapkan pria itu, Adam merasa lega, ternyata kakek yang memberikan kitab itu padanya tidak terlibat dalam hal ini. Serta Adam berpikir setidaknya kakek itu masih aman dan tidak diapa-apakan sama kelompok orang ini, pikir Adam. Oh begitu, lantas dari mana Tuan tahu saya tinggal di sini? Tanya Adam kembali. Saya sempat melihat Anda mengendarai mobil ini. Dan di mana saya melihatnya itu tidak penting, ucap pria itu.
Setelah saya mendapatkan perintah dari Master untuk mencari Anda, saya telah mencari Anda kemana-mana. Saya berpikir jika orang yang memiliki mobil semewah ini pasti orangnya tidak biasa. Saya tahu jika di perumahan elit saya akan menemukan mobil itu. Setelah mendapat informasi jika perumahan yang dihuni orang-orang kalangan atas ternyata di sini, sehingga saya menemukan mobil yang pernah Anda kendarai ini. Hahaha, jelas pria itu. Lalu siapa saja yang mengetahui jika saya tinggal di sini, ucap Adam. Kamu jangan khawatir, hanya saya yang mengetahuinya. Dan kamu juga jangan khawatir, setelah saya membawa Anda ke depan Master, maka saya akan mendapatkan gelar yang tinggi nantinya dari sang Master. Hahaha, ucap pria itu. Bagus, jika hanya dia yang tahu soal ini, maka aku harus menyingkirkan pria ini, pikir Adam sambil tersenyum. Jadi bagaimana? Apakah Anda mau ikut denganku secara baik-baik atau dengan paksaan, jelas pria itu. Oh baiklah kalau begitu, saya akan ikut dengan Anda tuan. Saya tidak mau terjadi masalah di sini, ucap Adam. Lalu Adam menyipitkan matanya kepada Fiona dan mengajak pria itu naik ke mobilnya. Ayo tuan, saya akan ikut dengan Anda. Saya tidak akan melawan, ucap Adam sambil membuka pintu mobilnya. Bagus, kamu tahu kapasitasmu. Ayo cepat, ucap pria itu. Pria itu merasa kalau Adam bukanlah tandingannya. Jadi ia tidak merasa ragu dengan tindakan Adam ini. Saat di persimpangan, pria itu mengatakan belok kiri, jika ke kanan arahnya ke pusat kota. Adam hanya diam dan mengikuti semua arahan pria itu. Saat memasuki area hutan dan sudah jauh dari keramaian, Adam pun menghentikan mobilnya. Hei, kenapa berhenti di sini? Ucap pria itu. Saya ingin buang air kecil dulu tuan, ucap Adam. Baiklah, kebetulan saya juga mau buang air kecil, ucap pria itu. Saat di luar, Adam pun tidak mau berbasa-basi lagi kepada pria itu. Oh ya tuan, di sini kita akan menyelesaikan urusan kita, ucap Adam. Hahaha, ternyata kamu punya nyali juga. Dan kamu juga sangat tahu kalau ini lokasi yang sangat cocok untuk kematianmu sehingga tidak banyak orang yang menyaksikannya, ucap pria itu. Hei, kenapa Anda begitu percaya diri sebelum mencobanya? Kebetulan karena hanya kamu yang mengetahui jika aku yang menyimpan kitab itu, maka kamu harus disingkirkan, ucap Adam. Hentikan omong kosongmu itu. Pria itu langsung menyerang ke arahnya. Adam juga tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia pun menyambut serangan itu dengan pukulannya sehingga terjadilah adu pukulan di sana. Pria itu pun mundur beberapa meter dan muntah darah setelah beradu pukulan dengan Adam. Apa? Ternyata bocah ini begitu kuat, batin pria itu. Setelah adu pukulan dengan Adam, pria itu sadar kalau Adam bukanlah lawannya dan ia pun langsung melarikan diri. Melihat itu, Adam pun langsung mengejarnya. Dengan sekejap Adam sudah ada di depannya. Hei, kenapa Anda melarikan diri? Bukankah Anda ingin membawa saya kepada master Anda? Ejek Adam. Sia, ternyata dia juga begitu cepat, batin pria itu yang semakin ketakutan. Pria itu pun lari ke arah yang lain. Adam juga tidak mau bermain-main lagi, langsung menahan pria itu. Dan hanya beberapa gerakan pria itu pun terpental dan memuntahkan darah kembali. Ampun, saya mengaku salah. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Tolong biarkan saya pergi tuan, ucap pria itu. Apa membiarkanmu pergi? Itu tidak mungkin. Seperti yang aku ucapkan sebelumnya, karena kebetulan hanya Anda yang mengetahui tentang kitab itu ada padaku, maka Anda akan aku singkirkan. Adam pun meraih leher pria itu dan mematahkannya. Seketika pria itu pun tak bergerak dan tak bernyawa. Lalu Adam melihat ada sebuah lencana berlambang harimau di leher pria itu. Ia pun mengambilnya. Adam memperhatikan lencana berlambang harimau itu dengan seksama. Aku yakin kalau lencana ini pasti sebuah identitas dari perguruannya, pikir Adam. Adam pun menyimpan lencana itu, lalu ia membuang mayat pria itu ke dalam jurang. Kemudian Adam pun pergi meninggalkan tempat itu langsung menuju ke acara ulang tahun di Rapacar Boy sahabatnya. Bab 18. Siapakah pemilik Lamborghini itu? Setelah menyingkirkan lelaki misterius itu, Adam lalu pergi meninggalkan tempat itu. Ia pun langsung mengendarai mobilnya dengan laju menuju ke acara pesta ulang tahun Dira. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya Adam tiba di lokasi. Untung saja aku tidak telat, gumam Adam. Sesampainya di lokasi perayaan ulang tahun Dira, Adam pun memarkirkan mobilnya di tempat parkiran, lalu ia berjalan masuk ke dalam hotel. Saat memasuki ruangan, ternyata di sana sudah banyak tamu yang datang.
Farid dan Santi pun juga ada di sana. Adam hanya tersenyum tipis setelah melihat Farid dan Santi juga ada di sana. Santi yang melihat Adam dengan penampilan yang begitu maco sedikit terpesona. Tanpa memperdulikan Farid dan Santi, Adam pun mencari Boy. Tak perlu berlama-lama mencari, Adam sudah melihat Boy dan Dira sedang berada di atas pentas, lalu Adam pun langsung naik ke atas pentas tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Hei, hei. Siapa dia kenapa naik ke atas pentas? Ucap orang tua Dira. Jangan khawatir, Pak. Itu sahabatnya Boy, ucap Dira. Boy pun menoleh ke arah yang dimaksud dan ia pun langsung menghampiri Adam lalu mengajak Adam bergabung dengannya. Kenapa kamu terlambat, bro? Untung saja kamu tiba sekarang ini sudah mau mulai acaranya, ucap Boy. Maaf, bro. Tadi di jalan ada macet sedikit, ucap Adam. Saat Boy dan Adam berbincang-bincang, akhirnya pembawa acara sudah memulai pidatonya. Selamat malam semuanya. Untuk para tamu undangan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah datang untuk menghadiri acara pesta ulang tahun adik saya Dira. Dan saya berharap kepada tuan-tuan dan nona-nona tidak sungkan untuk menyantap hidangan yang telah kami sediakan, ucap pria itu. Ya, pria itu adalah kakak Dira. Namanya Jerry. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik saya Dira. Musik, ucap Jerry. Setelah musik dibunyikan, mereka pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun serta para tamu undangan pun juga ikut bernyanyi sehingga membuat suasana di ruangan itu menjadi lebih meriah. Acara yang kedua pemotongan kue. Dan acara yang ketiga yaitu pemberian hadiah. Baiklah, karena pemotongan kuenya sudah selesai, kita akan masuk ke acara yang ketiga yaitu pemberian kado atau hadiah, ucap Jerry. Untuk itu, saya akan memberikan kado pertama untuk adik tercinta saya yaitu sebuah mobil Mercedes-Benz, ucap Jerry dengan bangga. Jerry pun langsung memberikan kunci mobil Mercedes-Benz kepada Dira. Para tamu undangan pun sangat riuh dan sangat memuji kedermawanan Jerry. Wah, beruntung sekali Dira ya punya kakak sebaik Jerry, ucap para wanita di sana. Pengen dong jadi pacarnya, ucap yang lainnya. Andaikan aku punya anak gadis lagi, akan kujodohkan pada pria itu, ucap salah satu orang tua di sana. Sedangkan para lelaki yang di sana hanya bisa menelan ludahnya dengan sedikit iri. Adikku, ini hadiah dari kakakmu. Terimalah dan gunakan dengan baik ya, ucap Jerry. Terima kasih banyak, Kak. Lalu Dira pun memeluk Jerry. Ini kado dari kami, Dira, ucap Farid dan Santi. Lalu Farid berikan sebuah kalung giok yang sangat cantik. Harganya sekitar $20.000. Wah, terima kasih Farid. Terima kasih Santi. Ini kalung giok yang sangat cantik. Aku sangat menyukainya, ucap Dira. Lalu para sahabat Dira pun bergiliran memberikan kado kepadanya. Sayang, ini kado dariku, ucap Boy. Lalu Boy memberikan sebuah tas Hermes kepada Dira. Apa ini tas Hermes edisi terbatas itu, sayang? Dari mana kamu mendapatkannya, ucap Dira. Iya, ini tas Hermes. Apa kamu menyukainya, tanya Boy. Aku sudah lama menginginkan tas ini, sayang. Tapi sangat sulit untuk mendapatkannya karena produksinya sangat terbatas. Aku sangat menyukainya, sayang, ucap Dira. Terima kasih banyak ya, sayang, lanjut Dira. Melihat itu para wanita di sana sangat iri kepada Dira. Sebab wanita mana yang tidak tertarik dengan tas Hermes yang sangat cantik itu? Tak terkecuali Santi. Santi yang melihat tas Hermes itu tidak berkedip sedikit pun. Sebab ia sudah lama menginginkan tas itu. Tapi tak kunjung Farid belikan untuknya. Sialan, kenapa Boy bisa membelikan tas itu? Sedangkan Farid lebih kaya darinya, tapi Farid tidak mampu membelikannya untukku, batin Santi. Kamu tahu gak berapa harga tas Hermes itu? Ucap salah satu wanita di sana kepada temannya. Emang berapa harganya? Tanya wanita itu. $150.000. Gila, harga sama dengan sebuah mobil, ucap wanita itu. Farid pun menghampiri Boy. Boy, aku mau minta tolong, boleh? Ucap Farid. Boleh. Emang kamu mau apa? Jawab Boy. Begini Boy, aku sudah keluar masuk toko tas dalam beberapa hari ini. Mau mencari tas Hermes Limited Edition itu, tapi semua toko tas yang sudah aku kunjungi sudah kosong. Jadi kamu bisa mencarikannya satu lagi untukku, Boy. Wah, kalau masalah itu aku kurang paham, Farid. Sebab pas kami membelikan tas ini kebetulan masih ada. Mungkin kami lagi beruntung aja, ucap Boy. Mendengar jawaban Boy, Farid hanya terdiam. Oh ya Farid, Adam membelikan 2 hari itu. Satu untukku dan satunya lagi Adam yang menyimpannya.
Apa, Adam yang membelikannya, ucap Santi. Tiba-tiba mengeluarkan suara. Iya, emang kenapa, ucap Boy. Tidak mungkin. Adam gak akan mampu membelikannya. Aku tahu betul sakunya itu seperti apa, ucap Santi kembali. Farid yang mendengar itu juga sangat terkejut. Saat Boy dan Farid serta Santi membahas masalah tas, Adam pun memberikan kadonya kepada Dira. Dira, kamu adalah pacar sahabatku. Aku berharap kamu tidak pernah meninggalkan Boy. Oh ya Dira, ini kado dariku, aku harap kamu berkenan menerimanya, ucap Adam. Hehehe, kamu tenang, aku sangat menyayangi sahabatmu itu, canda Dira. Lalu ia mengambil kado yang diberikan Adam, lalu ia membukanya. Apa ucap Dira terkejut. Tas Hermes juga. Semua orang memandang Dira dan melihat kado yang baru ia buka. Santi, Farid, dan juga yang lainnya juga sangat terkejut. Apa tas Hermes kembali? Batin Santi. Itu tidak mungkin. Itu pasti palsu. Itu pasti Hermes palsu kan, ucap Santi. Iya, itu pasti palsu, ucap Farid. Pasti barang KW, ucap yang lainnya. Mereka pun mengeluarkan opini bahwasannya tas Hermes yang Adam berikan itu palsu. Hei, tenang, ucap Jerry menghampiri. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut, tanya Jerry. Itu kak, sahabat si Boy. Adam namanya, ia kasih kado tas Hermes palsu kepada Dira, ucap Farid. Palsu, ucap Jerry. Coba saya lihat dulu, lanjut Jerry. Jerry pun mengambil tas yang ada di tangan Dira dan memperhatikan setiap detailnya. Karena Jerry sudah lama tahu tentang masalah barang asli atau palsu, jadi ia bisa menilainya. Siapa yang bilang tas ini palsu tadi, ucap Jerry. Saya sangat yakin kalau tas itu adalah Hermes KW, ucap Santi. Sayang sekali Nona. Pengetahuan Anda sangat jelek, dan masih di bawah standar, sebab tas ini adalah Hermes yang asli dan sama persis dengan tas Hermes milik Boy tadi. Sekarang saya akan meletakkan tas ini berdampingan dan coba buka matamu dan nilailah, ucap Jerry dengan panjang lebar. Santi pun tersenyum masam dan sangat malu, karena dibilang pengetahuannya tentang barang asli atau palsu sangat standar dan jelek, karena mau bagaimana juga ia memang tidak bisa membedakan antara yang asli dan palsu. Semua orang pun berkomentar, dan sangat iri dengan Dira sebab sudah mendapatkan 2 tas Hermes sekaligus. Gila, benar-benar beruntung wanita itu. Dapat 2 buah tas harga 150.000 unitnya, ucap yang lainnya. Santi pun sangat kesal dan sangat tidak menerima dengan kenyataan ini, dan menarik tangan Farid hendak pergi. Ayo kita pergi. Aku sudah tidak tahan lagi, ucap Santi. Santi tunggu, ucap Dira. Santi pun menoleh. Maaf Dira, sepertinya acaranya sudah selesaikan. Kami ingin pamit pulang dulu ya Dira, ucap Santi. Santi tunggu sebentar. Aku tahu kamu sangat menyukai tas Hermes kan? Ucap Dira. Santi pun hanya diam. Rasanya sangat egois bagiku untuk memiliki kedua tas ini, ucap Dira. Maksudmu, tanya Santi. Aku akan memberikan 1 tas ini kepadamu. Adam, bolehkan aku memberikan kadomu ini kepada Santi, tanya Dira. Aku sudah memberikannya kepadamu Nona Dira. Berarti sudah bukan urusanku lagi. Masalah ingin kamu berikan kepada orang lain atau bahkan kamu ingin membuangnya itu bukan lagi menjadi urusanku, itu semua menjadi hakmu, ucap Adam. Santi, terimalah tas ini. Aku ingin memberikannya kepadamu, ucap Dira. Ini serius Dira, ucap Santi. Iya, aku serius, ucap Dira. Santi pun meraih dan mengambil tas itu, lalu ia memeluk Dira. Dira, aku sangat berterima kasih kepadamu. Terima kasih banyak Dira, terima kasih, ucap Santi. Farid pun menghampiri mereka berdua. Nona Dira, rasanya tidak etis bagi kami menerima tas itu dengan cuma-cuma. Aku ingin membelinya. Jadi aku harap Nona bisa langsung sebut berapa harganya, ucap Farid. Berapapun harganya saya akan membayarnya Nona, ucap Farid yang ingin sedikit pamer. Aku tidak menjualnya, ucap Dira. Melihat itu, Adam pun pergi bersama Boy duduk untuk menyantap hidangan tanpa memperdulikan lagi kejadian tersebut. Singkatnya, acara pesta ulang tahun Dira pun selesai, para tamu pun sudah mulai meninggalkan ruangan itu. Namun di parkiran para tamu undangan tidak ada yang bermaksud untuk langsung pulang sebab mereka ingin mengetahui siapakah gerangan yang memiliki mobil mewah yang terparkir di sana. Banyak di antara mereka yang berselfie di mobil milik Adam tersebut. Gila, keren banget ini mobil, ucap para pria di sana.
Aku yakin deh, pasti orangnya sangat ganteng deh, ucap yang lainnya. Pokoknya aku akan menunggu siapa pemilik dari mobil ini. Jika dia masih lajang aku mau kenalan sama dia nantinya, ucap salah satu wanita di sana. Gimana kalau wanita yang punya mobil ini? Apakah kamu mau tatap mendekatinya, canda teman wanita itu? Aku yakin pasti pria yang punya mobil ini. Gimana kalau kita taruhan? Kalau pria kamu yang akan mentraktirku makan 1 minggu di restoran bintang ke-5, ucap wanita itu. Tapi kalau wanita kamu yang akan mentraktirku selama 1 minggu, ucap wanita satunya lagi. Oke, ayo kita bersalaman. Deal, deal. Begitu banyak komentar orang-orang di sana, bahkan ada yang taruhan tentang siapakah gerangan pemilik mobil Lamborghini Raverton Limited Edition itu. Bab 19, siswi baru yang cantik. Sudah pukul 10 WIB. Bro, aku pulang dulu ya, ucap Adam. Oke, terima kasih bro, hati-hati di jalan, ucap Boy. Lalu Adam pun pamit untuk pergi. Adam, terima kasih, ucap Dira. Iya, sama-sama, ucap Adam. Setelah mereka saling bersalaman, Adam pun langsung meninggalkan ruangan itu. Saat tiba di tempat parkir, Adam sangat terkejut. Karena begitu banyak orang di sana yang sedang mengerumuni mobil miliknya. Sehingga membuat ia sangat sulit untuk menuju mobilnya. Ada apa ini? Pikir Adam. Melihat orang-orang yang mengerumuni mobil miliknya. Membuat Adam tidak mau langsung masuk. Ia bermaksud menunggu orang-orang meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Tiba-tiba Farid dan Santi juga lewat di depan Adam. Hei Adam, rupanya kamu juga ada di sini ya? Ucap Farid. Kamu pasti mau selfie juga di mobil Lamborghini Raverton itu. Iya kan, jarang-jarang lo ada kesempatan seperti ini. Lanjut Farid. Adam hanya diam dan tersenyum kecil mendengar ucapan dari Farid. Hahaha, kenapa kamu diam? Jangan kamu pikir kamu lebih hebat dariku lantaran kamu sudah memiliki tas Hermes sebelumnya ya? Ucap Farid. Detik berikutnya Santi langsung menarik lengan Farid untuk menjauh dari Adam. Awas kamu ya, ucap Farid dengan mata melotot menatapnya. Adam tetap diam tanpa menghiraukan ocehan Farid. Karena yang ada di dalam pikirannya saat itu bagaimana ia bisa pulang dengan mobilnya itu. Sial, bagaimana ini? Pikir Adam. Adam merenung sejenak. Lalu tiba-tiba ia ingat dengan Herman. Oh iya. Sepertinya aku mesti suruh Herman saja yang menjemput mobilnya. Pikir Adam. Sepertinya pemilik mobil ini tidak akan muncul deh, ucap salah satu pria di sana. Ayo kita pulang saja. Pemilik mobil ini tidak akan datang. Ucap salah satu wanita di sana. Karena begitu cukup lama menunggu, membuat orang-orang di sana berangsur-angsur pergi meninggalkan tempat itu, namun masih ada beberapa wanita yang masih bertahan menanti pemilik mobil di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sial, sudah 1 jam aku menunggu. Kenapa orang-orang bodoh ini belum juga pergi? Pikir Adam. Dengan perasaan kesal akhirnya Adam pun pergi meninggalkan tempat itu menaiki taksi. Di dalam taksi ia pun menghubungi Herman. Tidak perlu menunggu lama Herman langsung menjawab panggilan itu. Halo Tuan Muda, kenapa Anda menghubungiku malam-malam begini? Tanya Herman. Maaf mengganggumu malam-malam begini Herman. Akan tetapi aku hanya ingin meminta tolong. Bisakah Anda kirim salah satu bawahan untuk menjemput mobilku? Ucap Adam. Adam menjelaskan kejadian sebelumnya dan memberitahu kepada Herman lokasi mobil miliknya itu. Oh ya, satu lagi Herman, antar saja mobilnya ke vilaku, ucap Adam. Baik Tuan Muda, jawab Herman. Terima kasih Herman. Maaf telah merepotkanmu, ucap Adam. Tidak apa-apa Tuan. Ini hanya tugas kecil, jawab Herman. Lalu Adam mengakhiri panggilan itu. Singkatnya Adam pun sudah tiba di rumah. Bagaimana pestanya Kak? Tanya Jonas dan Jones. Cukup meriah. Kenapa kalian belum tidur? Jawab Adam. Kami menunggu kakak pulang, ucap Jones. Seharusnya kalian tuh langsung tidur. Apalagi besok kalian mesti ke sekolah. Apa kalian lupa kalau kakak punya kunci cadangan? Ucap Adam. Maaf kak. Kami hanya khawatir jika kakak tidak bisa masuk sebelumnya. Jawab mereka. Pokoknya lain kali jika kakak belum pulang kalian tidak usah menunggu kakak lagi ya. Bagaimana jika kakak tidak pulang? Lanjut Adam. Iya kak, lain kali kami akan cepat tidur. Ucap Jonas dan Jones. Oh iya kak, apa kakak dapat kenalan tadi? Hehehe, ucap Jonas sambil tersenyum. Sudah. Tidak usah nanya hal yang gak penting kayak gitu. Mendingan kalian tidur,
ucap Adam dengan wajah yang sedikit memerah. Hehehe, jangan marah gitu kak, kami hanya bercanda. Ya sudah, kami tidur dulu ya kak, ucap Jonas dan Jones. Adam pun mengangguk, lalu berjalan menuju ruang tamu dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu itu. Setelah duduk, ia pun memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengambil sebuah lencana yang ia dapatkan sebelumnya. Lencana prak berlambang harimau. Gumam Adam. Saya harus mencari informasi tentang lencana ini, pikir Adam. Lalu Adam mencoba mencari di internet tentang lencana itu, namun ia tidak menemukan sedikit pun informasi tentang lencana harimau tersebut. Namun ia membaca sebuah artikel tentang lambang-lambang dari sebuah lencana, bahwasannya lencana itu adalah sebagai sebuah tanda pengenal untuk sebuah faksi, kelompok, geng, perguruan tinggi, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi intinya lencana itu adalah sebuah tanda pengenal. Karena tidak mau ambil pusing soal itu, akhirnya Adam tidak melanjutkan pencariannya, lalu ia menuju kamarnya dan merebahkan tubuhnya ke sofa yang ada di kamar itu. Dengan tangan di atas keningnya, sambil memikirkan tentang lencana itu, akhirnya ia pun tertidur. Keesokan paginya Adam bangun dari tidurnya, dan ia melihat suasana di dalam rumah tidak ada keberadaan Jonas dan Jones. Mungkin Jonas dan Jones sudah berangkat ke sekolah, pikirnya. Lalu ia pun menuju ke dapur. Di meja makan ia melihat ada makanan yang sudah tersaji di sana, serta ada sebuah surat. Kakak kami tercinta, kami pergi ke sekolah dulu ya. Oh ya kak, ini ada makanan sudah kami siapkan untuk kakak. Kami yang memasaknya loh kak, walaupun tidak enak, tapi cukup untuk mengganjal perut kakak. Dimakan ya kak. Adam tersenyum setelah membaca isi surat itu. Kemudian ia pun menyantap hidangan yang telah Jonas dan Jones siapkan sebelumnya. Setelah selesai ia pun menulis sesuatu di balik surat. Masakan kalian cukup enak, kakak sudah memakan semuanya. Setelah itu ia pun berangkat ke kampus. Setibanya di kampus, Adam berjalan hendak menuju lokalnya, namun tiba-tiba ia ditabrak oleh seorang wanita yang sangat cantik di sana. Maaf, saya terburu-buru, ucap wanita itu. Iya tidak apa-apa, kenalin namaku Adam, ucap Adam sambil mengulur tangannya ke arah wanita itu. Namun wanita itu tidak menyambut tangan Adam. Wanita itu langsung pergi dan berlari meninggalkan Adam di sana. Adam hanya tersenyum masam, melihat punggung wanita itu yang sudah menjauh darinya. Siapakah wanita itu? Kenapa aku baru melihatnya? Pikir Adam. Saat jam istirahat, Adam bermaksud pergi ke perpustakaan, karena ia berniat mencari buku yang menyangkut tentang lencana. Namun sebelum tiba di perpustakaan, ia melihat ada beberapa pria yang sedang mencoba mendekati seorang wanita cantik. Wanita cantik itu ialah wanita yang sempat menabraknya tadi pagi. Hai Nona, kamu kan siswi baru ya di sini. Jangan sombong begitu dong, kamu hanya ingin berteman denganmu, ucap salah satu pria di sana. Wanita itu tidak menghiraukan para pria itu. Wanita itu berniat langsung pergi meninggalkan para pria nakal itu di sana. Lalu ada seorang pria mencoba memegang lengan wanita itu. Lepaskan tanganmu, ucap wanita itu. Jangan marah-marah dong cantik. Kami tidak bermaksud jahat kepadamu. Kami hanya ingin menjadi temanmu, ucap pria sedang memegang lengannya. Cepat lepaskan tanganmu kotormu itu, sebelum terjadi sesuatu dengan tanganmu itu, tegas wanita itu. Namun pria itu tetap memegang lengannya dan bermaksud menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Sebelum itu terjadi, wanita itu pun langsung merespon dengan gerakan yang brutal dan mematahkan lengan pria itu. Aduh, ampun Nona, ucap pria itu. Semua pria di sana sangat terkejut dengan kejadian itu. Begitupun dengan Adam yang tidak jauh dari tempat kejadian. Saya sudah mengatakan sebelumnya, lepaskan tanganmu, tapi kamu tidak mendengarkan ucapanku, ucap wanita itu. Aduh, tanganku sepertinya patah, teriak pria itu menangis histeris. Lalu wanita itu meraih lengan pria itu dan menariknya sedikit. Terdengar suara tulang yang bergesekan di sana. Krik. Sekarang tanganmu sudah sembuh, namun masih ada sedikit ngilu. Jadi mulai sekarang kalian jangan coba-coba menggangguku, ucap wanita itu. Ini hanya sebagai peringatan untuk kalian. Kedepannya jika terulang kembali, maka saya akan mematahkan semua anggota tubuh kalian, lanjut wanita itu. Iya maaf Nona, kami tidak akan mengulanginya lagi, ucap para pria di sana karena ketakutan. Tanpa menghiraukan para pengganggu itu lagi, akhirnya wanita itu pun pergi meninggalkan mereka.
Gila wanita yang sangat kejam, batin para pria itu. Adam yang memperhatikan semua itu, membuat dia semakin penasaran dengan identitas wanita itu. Sebab selain cantik wanita itu juga jago bela diri, pikir Adam. Dari mana wanita ini berasal? Gumam Adam. Saat Adam menatap punggung wanita itu, tiba-tiba wanita itu pun menoleh dan melihat Adam sedang melihat ke arahnya sehingga Adam dan wanita itu pun saling menatap. Lalu wanita itu pun tersenyum manis ke arahnya sesaat. Kemudian wanita itu pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Saat melihat sebuah mata indah sedang menatapnya serta sebuah senyuman manis, itu cukup mengejutkannya. Setelah kepergian wanita itu, Adam pun mengambil nafas panjang. Aku kira dia juga marah kepadaku, gumam Adam. Setelah cukup tenang dari keterkejutan sebelumnya, akhirnya ia pergi menuju perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, ia bermaksud mencari buku sejarah. Namun pada akhirnya matanya tertuju dengan sebuah buku. Buku itu tertulis di sampulnya barang antik. Lalu Adam mengambil buku barang antik itu dan mengurungkan niatnya untuk mencari buku sejarah. Setelah itu, ia pun duduk dengan santai serta mulai membuka buku itu lalu membacanya. Halaman demi halaman ia baca buku itu. Di halaman pertama ia membaca macam-macam barang antik. Lalu ia juga membaca bagaimana cara membedakan barang antik, serta ia juga membaca kelebihan dan keistimewaan dari barang antik. Adam benar-benar fokus membaca buku kali ini karena keingintahuannya tentang informasi dari lencana sebelumnya membuat ia tidak ingin melewati setiap halamannya. Namun di saat ia sedang membaca buku, wanita yang sempat ia tabrak sebelumnya ternyata juga ada di sana. Wanita itu rupanya sedang memperhatikannya tanpa ia ketahui. Setelah membaca beberapa halaman, ia bermaksud meminjam buku itu dan melanjutkan membacanya di rumah. Akhirnya ia pun bergegas membawa buku itu ke petugas perpustakaan tentunya. "Bu, saya ingin meminjam buku ini," ucap Adam. "Baik," lalu petugas perpustakaan itu pun memberi stempel di buku itu. Setelah itu, Adam mengambil bukunya dan bermaksud langsung pergi. Namun langkah kakinya terhenti saat ia melihat wanita jago bela diri itu ternyata juga ada di sana. Wanita itu juga bermaksud meminjam buku. Saat mereka berpapasan, wanita itu kembali tersenyum saat menatapnya membuat Adam sedikit canggung. Namun Adam juga sangat terkejut karena saat mereka berpapasan ia melihat ada sebuah lencana kecil yang tertempel di kerah baju wanita itu. "Apa aku tidak salah lihat tadi?" gumam Adam. "Aku harus melihatnya lagi. Saya akan menunggu wanita itu keluar," pikir Adam. Saat wanita itu keluar, Adam langsung menghampiri wanita itu. "Nona, tunggu," panggil Adam. Wanita itu pun menoleh kepada Adam. "Maaf Nona, saya telah mengganggu Anda," ucap Adam. "Iya, ada apa?" jawab wanita itu. "Saya ingin bertanya Nona. Bolehkah saya melihat lencana yang tertempel di kerah bajumu itu Nona?" ucap Adam penasaran. Mendengar ucapan Adam, wanita itu pun cukup terkejut. "Sebuah lencana? Lencana apa?" jawab wanita itu. "Jangan khawatir Nona, saya hanya ingin melihatnya saja," ucap Adam. "Oh ya Nona, apakah lencana Nona itu berlambang harimau atau bagaimana?" tanya Adam kembali. "Oh baiklah." Lalu wanita itu pun mengambil lencana yang tertempel di kerah bajunya dan memberi kepada Adam. "Ini silakan dilihat," ucap wanita itu. "Terima kasih Nona," ucap Adam. Lalu Adam mengambilnya dan memperhatikan lencana kecil itu. Namun lencana itu tidak berlambang harimau melainkan berlambang naga. "Lencana berlambang naga," pikir Adam. "Ini Nona, saya kembalikan lencananya. Terima kasih karena sudah berkenan meminjamkannya sebentar kepadaku," ucap Adam. Lalu Adam mengambil sebuah lencana dari kantongnya. "Oh ya Nona, apakah Nona kenal dengan lencana ini?" tanya Adam lagi. Wanita itu pun mengambil lencana itu dari tangan Adam dan memperhatikannya. "Apa hubunganmu dengan lencana ini?" ucap wanita itu. "Hubungan?" ucap Adam penasaran. Wanita itu pun hendak menyerang Adam. Tunggu Nona, kenapa Nona mau menyerangku? Jelaskan apa hubunganmu dengan lencana itu?" tanya wanita itu. "Aku tidak ada hubungannya dengan lencana itu Nona. Bahkan aku hampir mati karena lencana itu," ucap Adam. "Hampir mati? Maksudmu?" tanya wanita itu kembali. "Ya karena aku hampir dibunuh sang pemilik dari lencana ini," jawab Adam. "Hampir dibunuh?
Aku tidak mengerti, tolong jelaskan kepadaku tentang bagaimana lencana itu bisa ada di tanganmu. Ucap wanita itu. Aku tidak bisa menceritakan itu di tempat ini. Ucap Edem. Oh ya, apakah Nona tahu soal lencana ini? Sebab Nona juga memiliki sebuah lencana.